Siap belajar ya? Siap. Yang belum rapi dirapikan dulu, bajunya masukkan. Dari baik, sebelum mengawali pembelajaran kita, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, agar menjadi berkah dan bermanfaat, ada baiknya kita berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, kita absen dulu ya. Apriwan, Baik, Pak. ada. Bobi Handoko, Dery, Indri, Alfa ya. Alfa. Lindawati, Lucy Mardiana, Monica Amanda, Mus Mulyadi, Nelia Triagustina, Putri Hayatunupus, Ratu Yara Rizky, Ratu ada, Tommy, Wulandari. Baik, untuk materi kita hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di minggu yang lalu. Untuk hari ini kita akan belajar tentang teorema sisa, ya. Nah, perhatikan semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang teorema sisa. Setelah pertemuan sebelumnya untuk polinomial kita sudah membahas bentuk umum, kemudian kita sudah membahas pembagian polinomial. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan, yaitu pada materi teorema sisa, membahas tentang teorema sisa, ya. Perhatikan depan semuanya. Adapun tujuan kita mempelajari teorema sisa hari ini, yang pertama, ya, menentukan sisa pembagian polinomial oleh pembagi yang berbentuk X min K, tentu dengan menggunakan teorema sisa, ya. Yang kedua, menentukan sisa pembagian polinomial oleh pembagi yang berbentuk AX ditambah B. Ini lagi-lagi tentu dengan menggunakan teorema sisa. Selanjutnya yang terakhir, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema sisa. Tentu untuk yang tujuan ketiga ini, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema sisa, itu adalah masalah-masalah keseharian yang kita temui dan bisa kita selesaikan dengan teorema sisa, ya. Perhatikan. Selanjutnya, manfaat. Kadang banyak pertanyaan-pertanyaan, apa sih manfaat dalam hal ini kita mempelajari tentang polinomial secara umum, ya. Jadi ini salah satu manfaat
polinomial. Ya, di situ ada grafik pernapasan pada paru-paru, merupakan salah satu aplikasi dari fungsi polinomial. Jadi kalau kalian pernah ke rumah sakit, mudah-mudahan tidak jadi penghuni ya. Rumah sakit atau di film-film itu sering itu ada grafik yang menggambarkan fungsi paru-paru. Nah, grafik itu adalah salah satu aplikasi dari fungsi polinomial. Jadi kita tahu apa sih manfaatnya. Kemudian dengan tahu kita manfaat itu, kita akan semakin bersemangat untuk mempelajarinya. Kemudian materi prasyarat, ya. Materi prasyarat ini berfungsi atau berguna untuk kita mempermudah nanti dalam memahami teorema sisa, ya. Karena dengan kita mengingat kembali, mana tahu ada yang lupa, nah nanti kita bisa lebih lancar lagi dalam mempelajari teorema sisa, ya. Untuk yang pertama, materi prasyarat kita hari ini yaitu pembagian polinomial. Harusnya kalian masih fresh karena baru minggu lalu kita mempelajari tentang pembagian polinomial. Ada yang bisa menyebutkan? Ya, silakan Ratu. Pembagian polinomial f(x) sama dengan fx dikali hx tambah s, di mana fx adalah suku banyak, vx adalah pembagi, hx adalah hasil bagi, dan s adalah sisa bagi. Ya, bagus. Kasih aplaus untuk sang Ratu. Jadi itu ya, pembagian polinomial itu secara umum fx sama dengan px kemudian dikali hx ditambah dengan s, di mana f itu adalah polinomial, px-nya adalah pembagi, kemudian dikali dengan hx-nya adalah hasil bagi, dan kemudian ditambah dengan s sisa bagi. Ya. Untuk pembagian itu kemarin juga kita mempelajari ada 3 bentuk pembaginya. Ada x min k, kemudian ax ditambah b, dan satu lagi ada yang masih ingat? Berbentuk kuadrat. Ya. Kemudian materi selanjutnya, materi prasyarat selanjutnya yaitu berkaitan dengan fungsi. Fungsi ini di kelas 1 pernah kita belajar tentang fungsi. Ada yang masih ingat? Gimana cara mencari fungsi? Ya, silakan, Monica. Mencari nilai fungsi tersebut dengan mensubstitusikan dengan nilai x-nya. Ya. Jadi, kasih aku dulu. Jadi untuk mencari suatu fungsi itu bisa dengan salah satu caranya itu mensubstitusikan nilai x-nya ke dalam fungsi tersebut. Mensubstitusikan atau mengganti, ya, mengganti x-nya, tergantung x-nya dimintanya berapa nilainya. Misalkan 2, ya tinggal kita mensubstitusikan atau mengubah x tersebut dengan 2. Oke ya, ini dia tadi yang lebih lengkapnya. Ini berkaitan dengan polinomial tadi yang sudah disebutkan oleh kawan kalian Ratu. Pembagian polinomial seperti ini secara umum fx sama dengan px, ya, dikali hx ditambah s. Fx-nya ini adalah suku banyak atau polinomial. Kemudian px-nya adalah pembagi. Kemudian hx-nya adalah hasil bagi, dan s-nya adalah sisa bagi. Nah, kemudian yang fungsi seperti ini cara mencari atau menentukan. Ini dia, ya. Ini misalnya diketahui fungsinya adalah 6x pangkat 3 dikurang 8x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 10. Nah, tentukan untuk fungsinya f min 1. Ya.
Berarti kita mensubstitusikan nilai X itu atau mengganti dengan min 1. Ya. Maka didapatlah nilainya setelah dioperasikan negatif 11 atau min 11. Kemudian ini lagi, bentuknya adalah AX tambah B. Tentukan nilai A dan nilai B-nya. Ini sekedar mengingatkan kembali materi tentang fungsi. Oke, sekarang untuk hari ini, ya, materi inti kita hari ini yaitu tentang teorema sisa. Ya, untuk pembelajaran kita masih sama seperti dengan yang kemarin. Kita nanti pakai model PTS, di mana dalam model itu nanti kita bagi kelompok. Di sini nanti akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akan ada 6 kelompok. Kemudian satu kelompok berdua seperti kemarin ya. Baik, sebelum kita masuk ke pembagian kelompok, perhatikan tayangan berikut. Oke, jelas ya? Jelas? Perlu diputar lagi? Cukup ya? Baik. Setelah kalian mengamati tayangan tadi, kira-kira apa yang ada dalam pikiran kalian setelah mengamati tayangan tadi? Silakan. Mana? Kamu? Nelia. Ya, karena pakai masker dan nampak. Silakan Nelia. Pembagian secara harmonis. Oke, pembagian secara harmonis atau menggunakan metode harmonis. Kemarin sama-sama kita pelajari pembagian polinomial itu bisa dengan skema atau susun, kemudian bisa dengan cara metode harmonis. Ini kebetulan dengan metode harmonis. Ada lagi? Ya, silakan Ubi. Suku banyaknya berderajat tinggi, Pak. Iya, suku banyaknya ini derajatnya lumayan tinggi nih. Biasanya kita cuma berderajat 3, 2. Untuk yang kasus ini itu berderajat berapa itu? 10. Berderajat 10. Ya. Ada lagi selain itu? Silakan. Karena derajatnya semakin tinggi, panjang jalannya semakin panjang jalannya. Iya. Karena derajatnya tinggi atau semakin tinggi derajat suatu polinomial, kalau kita menyelesaikan dengan cara harmonis, maka dia akan memerlukan penyelesaian yang lumayan panjang, memerlukan waktu yang lumayan lama, karena dia dari derajat misalnya derajat 20, berarti suku pertama itu 20, kemudian suku kedua 19 sampai nanti ke terakhir. Nah, salah satu fungsi dari teorema sisa, ini Bapak kasih bocoran nih, itu untuk menentukan sisa pembagian secara cepat. Itu adalah salah satu fungsinya. Jadi kalau misalnya kita hanya disuguhkan soal, kemudian soal itu hanya menanya sisa, sedangkan derajatnya derajat tinggi, kalau kita menggunakan cara harmonis maka akan memakan waktu lama. Nah, dengan kita menggunakan teorema sisa ini, maka kita akan langsung ketemu dengan sisanya tanpa harus kita mencari cara harmonis atau dengan cara skema. Paham ya? Baik, untuk
selanjutnya nanti akan kita bagi kelompoknya, kemudian seperti biasa kita bagikan, Bapak bagi LKPD-nya, kemudian silakan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian setelah itu silakan dipresentasikan untuk hasil dari kerja kelompoknya. Baik, kita bagi kelompok langsung. Kelompoknya dengan kelompok sebelahnya saja. Jadi dari kelompok 1 dengan Mus Mulyadi, kemudian Nelia kelompok 1 dengan kelompok 2 dengan sebelahnya, Bobby kelompok 2 dengan sebelahnya, kelompok 3 dengan sebelahnya, Ratu kelompok 1 dengan sebelahnya, Apriwan kelompok 2 dengan sebelahnya, kemudian Ulan kelompok 3 dengan sebelahnya. Silakan letakkan mejanya ke kelompoknya masing-masing. Ya. Oke. Ya. Hanya kelompok yang berbeda ya tak apa-apa lah kan. Ya, berbeda. Ya. Oke, perhatikan semuanya. Jadi untuk LKPD-nya perhatikan. Silakan diisi LKPD. Ya, LKPD itu nanti akan mengarahkan kalian untuk gimana caranya menggunakan teorema sisa. Di situ juga ada nanti hal-hal yang harus kalian isi. Sengaja Bapak hilangkan. Isi dengan lengkap, kemudian perhatikan jangan sampai ada kesalahan, ya. Baik. Oke, silakan kerjakan. Dan silakan dikerjakan. Jadi untuk kelompok 1 itu fokus ke permasalahan nomor 1 dulu. Kelompok 2 fokus ke permasalahan nomor 2. Kelompok 3 fokus ke permasalahan kelompok 3. Kalau sudah, baru yang kelompok 1 ke permasalahan kedua, kemudian permasalahan ketiga. Fokus ke permasalahan kelompoknya masing-masing dulu. Ya? Siap.
Tadi kan kelompok 1 fokus ke permasalahan pertama kan? Kalau sudah baru nomor 2 dan nomor 3. Kelompok 2 kayak gitu juga. Kalau nomor kelompok 2 untuk yang permasalahan kedua sudah selesai, kemudian selesaikan permasalahan 1 dan permasalahan ke-3. Gitu dan seterusnya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Ya. Nama kelompoknya jangan lupa. Ini dari bisa. Oh iya, tambah. Salah. Tambah 1. Ya. Sudah masuk sendiri. Langsung baik. Setelah dioperasikan maka diperlakukan. Silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya siapa yang mewakili untuk mempresentasikan hasilnya.
Oke, waktunya sudah habis. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah selesai, silakan didiskusikan dengan temannya siapa yang mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan dari kelompok 1 dulu. Siapa? Perwakilan ya, silakan 1. Kalau yang 1 kedua tadi itu teorema 1 dan teorema 2. Ketiga, untuk masalah ketiga ini dia agak melebar, ya, agak meluas dikit. Hah? Langsung baik. Setelah dioperasikan maka diperlakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 dan rekan saya di sana Putri Hayatunupus, saya sendiri Yara Tulsi yang akan menyelesaikan permasalahan f(x) sama dengan x faktor 4 dikurang 6x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 tambah 8x tambah 6 dibagi dengan x min 2. Penyelesaiannya fx sama dengan x min 4 dikurang 6x min 3 dikurang 6x pangkat 2 tambah 8x tambah 6 dibagi dengan x min 2, sisanya adalah f sama dengan f2. F2 sama dengan 2 pangkat 4 dikurang 6 2 pangkat 3 dikurang 6 2 pangkat 2 ditambah 8 2 tambah 6 yang menghasilkan F2 sama dengan 16 dikurang 48 dikurang 24 tambah 16 tambah 6 dan F2 sama dengan min 34. Sisa pembaginya ialah min 4 min 34. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kasih upload untuk kelompok 1. Ya, jadi itu untuk permasalahan pertama sudah diselesaikan oleh kelompok 1, di mana di situ ada polinomialnya atau suku banyaknya adalah x pangkat 4 dikurang 6x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 8x tambah 6 dibagi dengan x min 2, ya. Jadi sesuai dengan teoremanya, kalau ada pembaginya x min 2, di sana adalah f min 2 atau x min k. Di teorema itu teorema 1, maka sisa pembagiannya adalah f-nya adalah sama dengan fk. Ya. Oke, sekarang untuk nomor 1 atau permasalahan yang pertama ini, adakah yang beda hasil pencariannya, hasil dengan kelompoknya untuk yang nomor 1? Ada yang beda? Sama. Sekarang lanjut ke kelompok atau permasalahan kedua. Silakan. Ya, silakan. Mus Mulyadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mas Mulyadi dan di sana rekan saya Dery. Di sini kami akan menyelesaikan permasalahan kedua, yaitu fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 9x pangkat 2 dikurang 6x tambah 4 dibagi dengan 2x tambah 1 dengan sisanya adalah s sama dengan f min setengah. Kemudian f min setengah itu kita masukkan atau x nya kita ganti menjadi min setengah dan menghasilkan sisanya yaitu 9. Jadi s sama dengan min setengah sama dengan 9. Hanya itulah dari kelompok kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih upload untuk kelompok 2. Ya, jadi untuk kelompok 2 ini permasalahan yang kedua itu berkaitan dengan teorema yang kedua, di mana pembaginya itu adalah AX ditambah B. Ya, nah kalau pembaginya A ditambah B sesuai dengan teoremanya, maka sisanya adalah fungsi dari min B per A. Jadi tinggal kita mensubstitusikan pembagi tadi menjadi F min B per A, kita substitusikan, maka hasil dari substitusi itu adalah merupakan sisa pembagian tersebut. Ya, baik, untuk kelompok 2 selesai. Nomor 2 atau permasalahan kedua, ada yang mempunyai pendapat yang berbeda? Tidak. Sama ya? Sama. Baik. Selanjutnya silakan untuk kelompok 3. Permasalahan ketiga. Silakan. Mana sih ini yang mana? Bukti di pondok. Ya, jadi untuk permasalahan ketiga, perhatikan, untuk yang permasalahan ketiga ini beda dengan yang ke-1 dan kedua. Kalau yang ke-1 kedua tadi itu teorema 1 dan teorema 2. Ketiga, untuk permasalahan ketiga ini dia agak melebar, ya, agak meluas sedikit.
Iya, untuk yang nomor 3 ini agak ini dikit ya, agak panjang. Kalau yang nomor 1 tadi, teorema 1 itu X min K, kemudian yang nomor 2 itu AX ditambah B. Nah, untuk yang ketiga ini itu adalah pengembangan dari itu. Masih banyak Tommy? Banyak Pak. Siap. Terus. Yang lain perhatikan. Kemudian samakan dengan apa yang sudah kita buat. Kelompok 1 tadi sama. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 tadi kan. Kelompok 2 1, 2, 3. 1, 2, 3 tunggu lagi. Di mana? Tidak. Tidak, berarti po. Nggak ada perpus tadi. Itu sama saja. Hanya begitu. Ya, jadi untuk permasalahan ketiga, perhatikan, untuk yang permasalahan ketiga ini beda dengan yang ke-1 dan kedua. Kalau yang ke-1 kedua tadi itu teorema 1 dan teorema 2. Ketiga, untuk permasalahan ketiga ini dia agak melebar, ya, agak meluas sedikit.
Iya, untuk yang nomor 3 ini agak ini dikit ya, agak panjang. Kalau yang nomor 1 tadi, teorema 1 itu X min K, kemudian yang nomor 2 itu AX ditambah B. Nah, untuk yang ketiga ini itu adalah pengembangan dari itu. Masih banyak, Tommy? Banyak Pak. Siap. Terus. Yang lain perhatikan. Kemudian samakan dengan apa yang sudah kita buat. Kelompok 1 tadi sama. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 tadi kan. Kelompok 2 1, 2, sudah. 1, 2, tidak tunggu lagi. Di mana? Dito? Dito, berarti po. Nggak ada perpus tadi. Itu sama-sama jalan. Yang punya betul jalan kamu. Masing-masingnya nih. Ini berapa? Masing-masingnya. Tanggung berapa? Hah? Ya, oke, tanggung. Mana coy lah. Rajin tapi nanti. Hah? Kata bayo. Kata bayo. Ya, ya, amin. Ini nggak. Ambil 5 menit. Persen masuk. Hah?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasami dan di sana rekan saya Afriwan dari kelompok 3 akan menjelaskan masalah yang ketiga, yaitu membagi berbentuk kuadran. Jika fx dibagi x dikurang 1, sisanya yaitu 4, dan fx dibagi x ditambah 1 dan sisanya yaitu min 2. Tentukan fx sama dengan x dikurang 1, x ditambah 1, dan didapati hasilnya yaitu sisanya fx sama dengan 3x ditambah 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lucu, baik. Karena itulah dari dan itulah diskusi dari hasil kelompok. Dan itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Saya tutupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk permasalahan 1 sudah, permasalahan kedua sudah, permasalahan ketiga sudah. Ya, jadi Bapak harap materi teorematika ini bisa kalian pahami. Kemudian untuk yang masalah berkaitan dengan sehari-hari, nanti insya Allah Bapak jadikan tugas rumah, silakan nanti dikerjakan. Nanti link untuk itu Bapak share di grup pembelajaran kita ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini tentang teorematika, ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Dari kelompok mana? Ya, kelompok 1, mana tuh? Teorema 1. Ulang. Take 2 action. Baik, untuk permasalahan 1, 2, dan 3 sudah selesai ya. Tadi untuk permasalahan 1 sudah diselesaikan oleh kelompok 1, yaitu kelompoknya si Ratu. Dimana tadi untuk
Permasalahan pertama, permasalahan 1 itu adalah berkaitan dengan teorema yang pertama, ya. Teorema pertama itu pembaginya bentuknya X dikurang K. Kemudian disubstitusikan ke dalam fungsinya atau ke dalam suku banyaknya, maka didapatlah hasilnya tadi negatif berapa tadi? 34, ya. Kemudian permasalahan yang kedua diselesaikan oleh Mulyadi, ya, itu berkaitan dengan teorema yang kedua, itu berbentuk AX ditambah B, ya. Kemudian setelah disubstitusikan dia menghasilkan berapa tadi Mulyadi? 9, sisanya 9. Jadi teorema kita ini fungsinya adalah menentukan sisa pembagian suku banyak, ya. Kalau misalnya ada suku banyak berderajat tinggi, maka dengan teorema sisa ini kalian bisa menentukan secara cepat untuk sisa pembagiannya. Baik, untuk pembelajaran hari ini Bapak rasa cukup. Sebelum kita mengakhiri, kita simpulkan sama-sama, ya. Untuk kesimpulan pertama, ada yang bisa menyimpulkan? Silakan kelompok 1. Pada kesimpulan pertama, jika polinomial f(x) berderajat n dibagi dengan x min k, maka sisanya ditentukan oleh f sama dengan fk. Ya, itu untuk kesimpulan pertama atau teorema pertama. Ini dia, ya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, teorema sisa. Yang pertama, teorema pertama adalah jika polinomial f(x) berderajat n dibagi dengan x min k, maka sisanya ditentukan oleh s sama dengan n. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, teorema sisa. Yang pertama, teorema pertama adalah jika polinomial f(x) berderajat n dibagi dengan x min k, maka sisanya ditentukan oleh s sama dengan fk. Ya, jadi si pembagi kita ubah, kemudian kita substitusikan ke dalam suku banyaknya. Oke, untuk kesimpulan selanjutnya ada yang bisa? Silakan Apriwan. Pada teorema kedua, jika polinomial f(x) berderajat n dibagi dengan ax ditambah b, maka sisanya ditentukan oleh s sama dengan f min b per a. Ya, baik, itu adalah kesimpulan kita. Yang kedua, teorema yang kedua itu adalah jika polinomial f(x) berderajat n dibagi dengan ax ditambah b, maka sisanya itu ditentukan oleh s sama dengan f min b per a. Ya, jadi itu untuk teorema sisa kita. Ada 2 teorema sekaligus menjadi kesimpulan kita hari ini. Baik, untuk pembelajaran hari ini Bapak rasa cukup? Ya, mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian terima dengan baik, kemudian bisa kalian terapkan untuk permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan teorema sisa. Sebelum kita tutup, untuk materi yang akan datang, kita akan membahas teorema faktor, ya. Teorema sisa sudah, sebelumnya pembagian polinomial sudah. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas teorema faktor. Jadi sebelum membahas lebih lanjut tentang teorema faktor, silahkan dicari-cari dulu bahannya, browsing-browsing, cari tentang teorema faktor agar mempermudah kita mempelajari materi selanjutnya. Baik, Bapak rasa cukup? Karena kita masih belum full belajarnya, masih dalam suasana pandemi COVID-19.
tidak bosan-bosannya Bapak berpesan kepada kita semua untuk selalu menjaga kesehatan, kemudian tetap menerapkan hidup bersih dan sehat, kemudian selalu menjaga jarak, cuci tangan dengan sabun dan selalu pakai masker. Baik, mungkin itu yang bisa Bapak berikan untuk hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.